Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Wahyu dalam pelajaran fisika. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang getaran dan gelombang. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan yaitu tentang gelombang bunyi. Apa sih gelombang bunyi? Gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya, atau disebut juga dengan gelombang longitudinal. Syarat terdengarnya bunyi ada 3 macam. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau udara. Kemudian yang ketiga, itu ada pendengar. Nah, ini adalah 3 syarat supaya bunyi dapat terdengar. Selanjutnya, karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi itu ada 4. Yang pertama, nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Kemudian yang kedua, desah. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Desah ini kebalikan dari nada ya. Jadi desah itu yang frekuensinya tidak teratur. Selanjutnya, yang ketiga, warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Kemudian yang keempat, dentum. Dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Itu tadi adalah 4 karakteristik bunyi ya. Selanjutnya, bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, makhluk yang bisa mendengar bunyi ini adalah jangkrik, kemudian anjing dan kucing juga tikus. Ya, ini adalah bunyi infrasonik. Kemudian yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini yang bisa mendengar adalah kita, yaitu manusia. Kemudian yang terakhir adalah bunyi ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Makhluk yang dapat mendengar adalah lumba-lumba, kemudian kelelawar, dan juga anjing. Ini adalah tadi 3 macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang bunyi. Ada 5. Yang pertama, dapat dipantulkan atau nama lainnya refleksi. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dibiaskan atau refraksi. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dipadukan atau interferensi. Kemudian yang keempat, bunyi dapat dilenturkan atau difraksi. Yang terakhir, bunyi dapat diresonansikan. Ini adalah sifat-sifat dari gelombang bunyi. Selanjutnya, pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan gelombang bunyi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, terdengarnya jelas. Kemudian yang kedua itu adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Ini kebalikan dari gaung ya, terdengarnya tidak jelas. Bagaimana? Sudah paham belum untuk materi hari ini? Untuk materi hari ini sampai sini saja. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Nah, ini udah Ibu siapkan tugasnya. Yang ada 5. Yang pertama, sebutkan 3 syarat terjadinya bunyi. Kemudian yang kedua, apakah pengertian dari nada, desah, warna bunyi, dan dentum. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 sifat-sifat gelombang bunyi. Kemudian yang kelima, apakah pengertian dari gaung dan gema?
Ini kalian tulis soalnya di buku catatan, kemudian kalian jawab. Jangan lupa kalau sudah selesai dikumpulkan ke e-learning. Jangan telat-telat ya nak ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu secara langsung. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.